Tatapan mata Anya terlihat sayu seakan menggoda suaminya. Fabian yang baru turun ke kolam renang merasa tertantang melihat tingkah istrinya. Brian terlebih dahulu mendekati Erika. Ketika Erika sudah menenggelamkan kepalanya ke bawah air mencari lollipopnya, sesekali wajah wanita itu muncul di permukaan. "Bi, cepat sini. Aku udah gak tahan." Fabian malah melamun memperhatikan wajah Brian yang keasikan. Sekarang ia benar-benar di sampingannya. Anya langsung menyambar bibir Fabian dengan ganasnya. Fabian pun membalas dengan lahap pula. Fabian menggiring Anya ke tepian dan Anya bersandar dengan tangan di pinggiran kolam renang. Sedangkan Fabian di belakangnya sedang asik melancarkan aksinya. "Tubuhku bereaksi lihat orang-orang itu," ucap Anya sambil menunjuk beberapa orang yang sedang bermain juga. Fabian hanya tersenyum menang. "Tapi bagaimana? Kamu suka?" Pertanyaan Fabian membuat Anya semakin terpancing. "Suka banget, Bi." "Ah, teruskan." Suara-suara merdu Anya hampir saja lolos, tapi ia tahan dengan sekuat tenaga. Meluncurkan rudalnya tidak lengkap bila tidak memainkan buah melon juga. Fabian merasa sangat kecanduan dibuatnya. Memang istrinya ini tidak pernah mengecewakannya. "Sayang, jangan ditahan suaranya, toh mereka tidak ada yang memperhatikan," ucap Fabian hampir menempel di telinganya. Padahal Fabian salah. Miska dari tadi melihat dengan matanya. Mereka malah asik. Miska mengapalkan tangannya dengan kemarahan yang begitu terlihat. Dia memanggil asistennya dan berbisik ke arah pria bertubuh tegap itu. "Oh iya, di ruangan saya saja." "Oke," lanjut wanita itu sambil melirik sinis ke arah mereka berdua. Dia berniat ingin memasang umpan untuk Fabian. Malah sekarang dia yang terjebak harus melihat suami istri itu bersenang-senang di pestanya. Brian masih tampak menikmati permainan Erika dan saatnya meluncurkan rudalnya. Dia menggendong Erika. "Aku malu," ucap Erika yang polos. "Tenang aja sayang, di sini tidak ada yang mengenali kita kecuali Fabian dan istrinya." Benar saja, Brian memang sengaja liburan ke Mata ini dan menginap di hotel ini. Tidak sengaja mendengar ada pesta kolam renang dan ikut bergabung. Anya dan Fabian sudah selesai dan memutuskan untuk kembali ke atas mencari minuman. Anya sedang mengambil minuman ketika dia kembali. Dia melihat Miska sudah berbincang dengan suaminya. Bu Miska, dari mana saja Bu? Kami mencari Anda." "Oh itu, saya baru sampai. Sepertinya kalian baru bersenang-senang ya?" Miska menatap tajam ke arah Anya. Anya kemudian menggeser mereka berdua gara-gara menjauh dan berdiri di antara Miska dan Fabian. Anya melihat Fabian sudah meminum minuman dari Miska. Anya kemudian meletakkan minuman yang dibawanya di atas meja. Percuma juga berdiri di antara dua orang yang sedang berbisnis ini. Mending aku duduk di situ aja, batin Anya dan langsung pergi dari sana duduk di bangku dekat situ. Dia memandangi kolam renang lagi, membayangkan kalau tadi dia juga ditonton orang dari atas sini. Tiba-tiba matanya tertuju kepada Erika dan Brian yang terus bermain di bawah sana. Apa yang salah dengan mereka berdua? Kok dari tadi belum kelar-kelar? Ucap Anya lirih. Selang beberapa menit kemudian, dia merasakan tubuhnya aneh lagi dan ingin merasakan permainan baru lagi. Dia secepatnya menoleh ke arah Fabian, tapi gawatnya, Fabian tidak ada di sana. Dia mulai berjalan menahan semuanya, mencari Fabian, dan dia bertanya kepada asisten Miska. "Maaf, Pak Fabian dan Bu Miska tadi kemana ya?" "Aku istri Pak Fabian," tegasannya. Nafasnya mulai tidak beraturan. Lelaki gagah itu kemudian menunjukkan sebuah ruangan untuk Anya menunggu, di mana Miska sudah menyuruh asistennya itu. Anya hampir kehilangan kendali saat melihat jakun asisten Miska yang termasuk tampan itu. Saat laki-laki itu keluar ruangan, Anya langsung menutup dan menguncinya dari dalam. "Belum juga aku kurung, malah sudah mengurungkan diri sendiri," celoteh asisten Miska itu sambil geleng-geleng kepala. Anya berusaha menghubungi Fabian, tapi tak kunjung mendapatkan jawaban.
Di tempat lain, Fabian sedang bertarung dengan dirinya sendiri karma langsung berlaku untuk Fabian. Kini dia yang terjebak meminum obat yang diberikan Miska kepadanya. Saya akan menawarkan beberapa kemudahan untuk Pak Fabian, termasuk untuk menginap di hotel ini sepuasnya, jelas Miska. Tapi Fabian tidak fokus lagi dengan apa yang diucapkan Miska. Dia malah fokus ke Miska yang memiliki melon bulat sempurna dan besar, terlihat sangat segar. Astaga Fabian, kok bisa-bisanya pikiranmu kayak gini? Kenapa badanku lemas dan tegang? Perasaan tadi udah. Masa sekarang on lagi? Kenapa? Duh, gerahnya. Banyak pertanyaan di kepala Fabian yang membuat dia tidak mendengarkan Miska. Sepertinya obatnya sudah bereaksi, ucap Miska dan mengkode asistennya untuk keluar. Pak Fabian, hei Pak Fabian, panggil Miska berulang membuat Fabian tersentak. Ya Miska, tapi aku ada satu syarat. Aku berharap kamu mengabulkannya, hanya untuk malam ini. Bisakah kamu menemaniku? Permintaan Miska membuat terkejut, tapi otaknya ingin sekali menerimanya. Dia berpikir agak lama dan karena sudah sangat tidak tahan, dia terima permintaan Miska itu. Oh oke, aku terima, tapi ingat, hanya sekali dan kita lupakan semuanya. Miska lalu mendekati Fabian dan duduk di pangkuannya, kemudian mencium bibir Fabian ganas. Dia sangat menyukai Fabian. Untuk malam ini tak apa, setidaknya dia sudah mencicipi Fabian. Berbagai macam gaya mereka peragakan, Miska tampak puas. Walaupun dia memiliki seorang suami, tapi ketika bermain dengan Fabian, pria ini mampu lebih dari suaminya. Fabian merasakan sensasi yang berbeda ketika bermain dengan Miska, atau mungkin ini hanya efek obat saja. Walau tak dipungkiri, Miska jauh lebih cantik dari Anya. Badannya pun wangi, karena perawatan yang mahal mungkin. Cara Miska kayak dari lahir. Astaga, bagaimana kalau Anya mencariku? Tiba-tiba Fabian teringat akan istrinya itu. Di ruangan yang berbeda, Anya sedang tersiksa sendirian menahan efek obat itu. Dia bermain solo karir sampai tertidur. Fabian mengucap matanya dan ketika bangun dia bingung ada di mana. Aku di mana? Ucap Fabian agak berteriak. Sudah bangun Pak Fabian? Tanya Miska yang hanya menggunakan handuk kimono saja. Iya. Dengan tegas Fabian bangkit dan kembali menjadi Fabian yang menjauh dari wanita lain selain istrinya. Istri Anda di kamar sebelah, sepertinya belum bangun. Anda harus segera ke sana, ucap Miska sambil tersenyum puas. Setelah memakai bajunya, Fabian menuju ke kamar di mana Anya berada dan membangunkannya. Bi, kamu dari mana semalam? Maaf ya, aku meeting dan pulang larut malam. Fabian membuat alasan. Oh, kamu kesini mau ajak aku pulang? Anya mulai beranjak bangun dan memasuki kamar mandi. Setelah berganti pakaian yang dibeli Fabian, Anya dan Fabian turun ke lantai bawah untuk sarapan. Di sana mereka bertemu Miska. Miska menyapa mereka hanya dengan senyuman tanpa mengganggu mereka sarapan. Tumben sekali wanita itu sadar diri, tidak mengganggu kita, tanya Anya lirih. Fabian hanya menggelengkan kepalanya lamban.